Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, saya Ratu Ariba dan ini partner saya Merial Kaila Agustina. Kami dari kelas 12 IPA 1. Di video kali ini kami akan memaparkan mengenai hukum Faraday dan eksperimen yang akan kami tampilkan nanti. Yuk langsung aja kita masuk ke teorinya terlebih dahulu. Oke nih, kita masuk ke teorinya. Nah Maria, apa sih pengertian dari hukum Faraday dan apa kaitannya dengan induksi elektromagnetik? Terus siapa ya penemu dari si hukum Faraday ini? Oke, menarik nih guys. Akan aku jelaskan. Jadi, induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat dari adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Nah, konsep induksi elektromagnetik ini didasarkan pada penemuan Michael Faraday dan Joseph Henry pada tahun 1831, Ratu. Nah, oke, selanjutnya percobaannya adalah saat ia memasukkan medan magnet ke dalam suatu kumparan nih, dan ternyata dihasilkan suatu arus listrik yang mengalir. Lalu Faraday berkesimpulan bahwa arus listrik yang timbul di kumparan akan berbanding lurus dengan jumlah garis gaya magnet pada kumparan tersebut. Jadi kesimpulan tersebut kita kenal dengan nama hukum Faraday, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya sekarang kita ke pengertian hukum Faraday nih. Jadi apa nih pengertiannya? Oke, sip, aku jelasin. Jadi, hukum Faraday merupakan suatu hukum dasar dari elektromagnetik yang berisi penjelasan bagaimana suatu arus listrik dapat menghasilkan medan magnet dan sebaliknya, bagaimana suatu medan magnet bisa menghasilkan suatu arus listrik di sebuah konduktor. Nah, bunyi hukum Faraday ini terbagi menjadi dua nih teman-teman. Nah, Ratu sepertinya tahu nih apa sih bunyi dari hukum Faraday dan menjelaskan mengenai rumus-rumusnya. Silakan Kak Ratu. Oke nih, aku bakal jawab. Jadi bunyi hukum Faraday ini kan ada dua. Bunyi yang pertama yaitu segala perubahan medan magnet di kumparan akan dapat menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL yang juga diinduksikan oleh kumparan tersebut. Yang kedua nih, bunyinya adalah tegangan gaya gerak listrik induksi di dalam suatu rangkaian yang tertutup merupakan sebanding dengan suatu kecepatan perubahan fluks terhadap waktu. Nah, jadi hukum Faraday ini menjadi landasan terciptanya alat-alat penghasil energi listrik yang di dalamnya terdapat medan magnet atau elektromagnetik tadi. Contohnya itu kayak televisi, radio, dinamo sepeda, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang aku baru mau jelasin ke rumusnya ya. Jadi ada dua rumus. Rumus yang pertama yaitu epsilon sama dengan negatif N d flux per dt. Dan yang kedua adalah epsilon sama dengan negatif N delta flux per delta T. Nah, jadi perbedaan dari kedua rumus ini, kalau rumus yang atas itu digunakan dalam waktu yang sangat singkat, sedangkan yang bawah untuk selang waktu yang terukur. Nah, di mana epsilon itu adalah GGL tadi, GGL induksi pada ujung-ujung kumparan volt, itu dia bacanya volt. Kemudian N adalah jumlah lilitan dalam kumparan tersebut. Delta flux ada perubahan flux magnetik yang mana memiliki satuan Weber, dan delta T adalah selang waktu perubahan flux magnetik dalam detik. Dan yang terakhir ada d flux per dt, yaitu laju perubahan flux magnetiknya. Oke, terima kasih banyak Kak Ratu. Selanjutnya kita akan next ke slide berikutnya. Oke, udah selesai tadi teorinya. Sekarang kita mau masuk ke eksperimennya. Tapi sebelumnya ada tujuan dan alat bahan yang kita perlukan. Nah, jadi apa sih ya Mar tujuan dari kita bereksperimen ini? Nah, bisa teman-teman lihat di layar juga ada 4 tujuan penting nih dari percobaan ini. Yang pertama itu membuktikan terjadinya induksi elektromagnetik berdasarkan teori hukum Faraday. Yang kedua, mencari tahu perbedaan GGL dengan jumlah lilitan yang berbeda. Yang ketiga,
untuk mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi induksi elektromagnetik. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, untuk memenuhi tugas fisika kita, membuat percobaan mengenai induksi elektromagnetik. Lanjut Ratu. Nah, alat bahan yang kita perlukan dalam eksperimen ini yaitu pertama ada galvanometer, lalu ada lampu, magnet, dan kumparan kawat. Nah, tapi eksperimen ini kita lakukan dengan PET, yaitu secara virtual. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya untuk percobaan induksi Faraday ini akan dijelaskan oleh teman saya Ratu. Silakan Ratu. Oke. Jadi yang pertama kita mau pakai variabel bebasnya jumlah lilitan. Sedangkan untuk yang terikatnya adalah GGL dan nyala lampunya. Dan yang jadi variabel terkontrolnya adalah kecepatan gerakan dan jenis kutub magnet yang digunakan. Oke, jadi aku bakal aktifin dulu galvanometernya. Oke. Nah, ini aku pakai yang kutub utara. Nah, Jadi ini N itu utara, S itu untuk selatan ya Kak? Nah, betul banget Kak. Nah, langsung aja nih kita coba. Kita bisa lihat percobaannya ya. Lampunya nyala lumayan terang ya guys. Nah, sekarang kita coba nih yang pakai cuman kumparannya 2 lilitan, yang tadi kan 4 lilitan. Nah, teman-teman bisa lihat jelas banget di sini yang 4 lilitan menghasilkan GGL yang lebih besar dan nyala lampunya lebih terang dibanding kumparan hanya memiliki 2 lilitan, di mana GGL yang dihasilkan jauh lebih kecil dan nyala lampu cenderung lebih redup. Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapat di percobaan pertama, banyak jumlah lilitan, maka GGL yang dihasilkan semakin besar dan nyala lampu semakin terang. Oke deh, kita lanjut ke percobaannya yang kedua, di mana variabel bebasnya kita memakai kecepatan gerakan, variabel terikatnya tetap GGL dan nyala lampu, dan untuk yang terkontrolnya jumlah lilitan dan jenis kutub magnetnya. Oke. Aku di sini pakai kumparan yang 4 lilitan aja nih. Oh, kenapa tuh Kak? Iya, nggak apa-apa sih, mau aja. Oh gitu, jadi nggak bermasalah ya Iya, guys. karena ini kan dia variabelnya terkontrol. Nah, terus teman-teman bisa lihat nih ya, tadi yang cepat dia GGL-nya itu sangat besar dan nyala lampu sangat terang. Nah, sedangkan kalau yang kecepatannya sedang, dia diperoleh cukup besar dan nyala lampu terbilang terang juga. Nah, sedangkan untuk yang lambat nih, GGL yang dihasilkan lebih kecil dan nyala lampu cenderung redup. Nah, jadi tuh makin cepat gerakan, makin besar pula GGL dan makin terang nyala lampu. Ya, yang terakhir, sekarang variabel bebasnya justru jenis kutub magnetnya nih. Wah. Dan terikatnya tetap GGL dan nyala lampu, sedangkan yang terkontrolnya adalah kecepatan gerakan dan jumlah lilitan. Sekarang aku mau pakai kutub yang utara dulu nih. Nah, sekarang aku ubah lagi jadi pakai yang selatan. Oke. Pakai pet ini susah gak sih Kak? Gampang kok, diaksesnya bisa di internet, di mana aja bisa. Oke. Atau kalau mau pakai aplikasi juga bisa. Jadi kita langsung buka web petnya aja ya teman-teman. Jadi nih ya, berdasarkan kedua kutub tersebut, kutub utara dan kutub selatan itu memberikan pengaruh yang sama sebenarnya terhadap GGL dan nyala lampu. Tapi yang membedakannya adalah perbedaan arah galvanometernya. Kalau aku pakai yang utara, arah galvanometernya itu cenderung ke arah yang negatif saat magnet menuju ke kumparan. Sedangkan untuk kutub yang selatan cenderung ke arah positif saat magnet menuju ke kumparannya. Oke, jadi itu percobaan yang udah kita lakuin. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulannya nih teman-teman. Oke teman-teman, jadi ada 4 kesimpulan dari percobaan kita kali ini. Yang pertama adalah semakin banyak jumlah lilitan, maka GGL yang dihasilkan semakin besar dan nyala lampu semakin terang. Dan sebaliknya ya teman-teman. Lalu yang kedua, makin cepat gerakan, makin besar GGL dan makin terang juga nih nyala lampunya. Oke, aku lanjut. Yang ketiga dan keempatnya adalah, jadi yang ketiga, kutub utara dan kutub selatan itu memberikan pengaruh yang sama terhadap GGL dan nyala lampu. Namun yang membedakan adalah arah galvanometer keduanya.
Nah, yang terakhir yang keempat, gegel dan nyala lampu dipengaruhi oleh jumlah lilitan, kecepatan gerakan, dan jenis kutub magnet. Oke. Sekian dari pemaparan kita kali ini. Kami harap bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan ada sedikit quotes nih dari Michael Faraday. Jadi, the only thing I need is time. It would be great if I could buy wasted time. Nah, kira-kira Maria tahu nggak sih artinya apa tuh? Tahu dong. Artinya adalah satu-satunya yang saya perlukan ialah waktu. Alangkah hebatnya jika saya dapat membeli waktu-waktu yang terbuang. Nah, bagus banget loh quotes-nya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga bermanfaat.